Nogososro Sabu Inten, halaman 54-65. Watu gunung geragapan. Cepat-cepat ia rendahkan tubuhnya dan melindungi lambungnya dengan siku. Tapi rupanya Maeso Jenar tidak betul-betul menyerang lambung itu. Sebab sebentar kemudian tangan kanannya sudah berputar mengenai tengkuk watu gunung. Kembali watu gunung terhuyung-huyung ke samping. Dikerahkannya semua tenaganya untuk menahan tubuhnya supaya tidak jatuh. Dan dengan susah payah ia berhasil juga. Perubahan yang terjadi demikian cepatnya itu menyebabkan para penonton terkejut bukan kepalang. Malahan kemudian ada yang tidak percaya pada apa yang terjadi. Setan mana yang telah membantu Maeso Jenar mendapat kekuatan itu? Samparan beserta ketiga kawannya sampai berdiri. Sebagai orang yang penuh pengalaman, Samparan segera melihat kekuatan Maeso Jenar yang luar biasa itu. Kalau mula-mula Maeso Jenar tampak lemah dan tak bertenaga, itu karena ia sedang menjajaki sampai di mana kekuatan lawannya. Kalau mula-mula ia merasa yakin bahwa watu gunung akan berhasil, sekarang adalah sebaliknya. Ia menjadi yakin kalau watu gunung akan binasa. Atau setidak-tidaknya namanya lah yang binasa. Rupanya ketiga kawannya pun berpikir demikian. Apalagi Maeso Jenar telah mendesak demikian hebatnya. Anehnya, serangan-serangan Maeso Jenar tidak tampak membahayakan. Pada suatu kali, ketika Maeso Jenar meloncat dengan dahsyatnya ke udara, kakinya bergerak menyambar kepala watu gunung, sehingga watu gunung terpaksa merendahkan diri untuk menghindar. Tetapi segera kaki itu ditarik, dan sekali menggeliat Maeso Jenar telah berdiri di belakang watu gunung. Tangannya bergerak cepat sekali ke arah kepala watu gunung. Serentak hati para penonton tergetar. Hampir saja mereka bersorak, karena pasti kepala watu gunung akan terhantam. Tetapi rupanya Maeso Jenar berbuat lain. Ia hanya menyambar saja ikat kepala watu gunung yang berwarna merah soga itu. Mendapat perlakuan ini, wajah watu gunung menjadi merah semerah ikat kepalanya yang disambar Maeso Jenar itu. Giginya gemeretak menahan marah, dan tubuhnya bergetar secepat getaran darahnya. Bagi orang seperti watu gunung, lebih baik kepalanya diremukkan daripada dihina sedemikian. Ki Asem Gede yang sejak melihat perubahan sikap Maeso Jenar sudah mendapat kepastian akan akhir pertarungan itu. Melihat Maeso Jenar berbuat demikian, tak dapat lagi menahan geli hatinya. Tertawanya melontar tak terkendalikan sampai tubuhnya berguncang-guncang. Mendengar suara Ki Asem Gede tertawa terkekeh-kekeh, hati watu gunung semakin terbakar. Maka secepat halilintar menyambar, tangannya bergerak dan seleret sinar menyambar dada Maeso Jenar. Melihat sinar itu, sesaat Maeso Jenar bimbang. Kalau ia menghindar, tentu pisau itu akan mengenai salah seorang penonton yang berdiri di luar arena itu. Tetapi ia tidak mempunyai waktu banyak untuk berbimbang-bimbang. Pada saat yang tepat, ia miringkan tubuhnya seperti apa yang ia lakukan sewaktu ia menghadapi keadaan yang sama ketika ia bertempur dengan Lowo Ijo. Tetapi sekarang, ia tidak menghendaki pisau itu menelan korban orang yang tak berdosa. Dengan satu gerakan yang sukar dilihat dengan mata, tangan Maeso Jenar menyambar tangkai pisau itu. Tahu-tahu, pisau itu sudah di tangannya. Melihat adegan itu, penonton menjadi gempar. Mereka menjadi lupa bahwa di antara mereka masih ada 4 orang iblis yang menyaksikan pertunjukan itu dengan penuh amarah. Kecenderungan mereka untuk memihak Maeso Jenar akan menambah dendam ke 4 orang itu. Ki Asem Gede yang paling tak dapat menguasai dirinya. Seperti orang anak kecil, ia berteriak-teriak memuji. "Bagus, bagus, bagus!" Tiba-tiba teriakan gagah bangah terputus, dan kegemparan penonton pun mendadak berhenti. Mereka melihat seorang dengan lincah meloncat ke dalam arena sambil memegang sebuah pedang pendek. Itulah Gagak Bangah, anggota termuda dari kawanan iblis itu. Rupa-rupanya ia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya melihat watu gunung dihinakan sedemikian. Meskipun ia merasa bahwa ia sendiri tidak akan mampu melawan Maeso Jenar, tetapi berdua dengan watu gunung adalah lain soalnya. Gagah Bangah sendiri tidak sekuat watu gunung, tetapi ia mempunyai kelebihan dalam hal kecepatan bergerak.
Dan kecepatannya itu apabila digabungkan dengan kekuatan tenaga Watu Gunung, mungkin akan dapat merobohkan lawan yang bagaimanapun tangguhnya. Melihat seorang kawannya memasuki arena, hati Watu Gunung yang sudah tipis sekali itu menjadi tergugah kembali. Ia sudah tidak peduli lagi kepada peraturan yang ditentukan dalam pertarungan itu. Melihat seorang lagi masuk dalam arena, Maeso Jenar terkejut. Ia surut beberapa langkah ke belakang dan pandangannya mengandung pertanyaan. Tetapi dengan tidak banyak cakap, Gagak Bangah sudah memutar pedang pendeknya dan dengan kecepatan yang luar biasa, ia menyerang Maeso Jenar. "Tunggu, apakah kau ingin menggantikan Watu Gunung?" Terpaksa Maeso Jenar ingin mendapat penjelasan sambil meloncat menghindari serangan itu. Tetapi ia tidak mendapat jawaban. Bahkan kini Gagak Bangah dan Watu Gunung menyerang bersama-sama. "Kalian melanggar peraturan," sambung Maeso Jenar sambil meloncat menghindari sambaran pedang pendek, dan kemudian cepat sekali ia meloncat 2 depa ke belakang sebelum kaki Watu Gunung mengenai tungkaknya. "Tidak ada suatu peraturan pun yang dapat mengikat kami," teriak Gagak Bangah dengan garangnya. "Kami berdiri di atas segala peraturan. Kalau kami berhak menentukan peraturan, kami pun berhak mengubah atau menghapus peraturan itu." Maeso Jenar jadi sadar bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang licik dan tidak bersikap jantan. Ia paling benci pada sifat-sifat yang demikian. Ia lebih menghargai seseorang yang mengakui kekalahannya daripada orang yang licik dan curang. Itulah sebabnya kemarahan Maeso Jenar tergugah. Tetapi ia sekarang berhadapan dengan 2 orang yang mempunyai keistimewaan masing-masing dan tergolong dalam tingkatan yang cukup tinggi. Karena itu, ia harus mengerahkan sebagian besar kepandaiannya. Ki Asem Gede yang menyaksikan kecurangan itu pun menjadi gusar. Untuk melawan 2 orang, belum tentu Maeso Jenar dapat menang. Karena itu, ia sudah membulatkan tekad untuk melibatkan diri dalam pertempuran itu. Tetapi, baru saja ia akan meloncat, tiba-tiba terdengarlah sebuah bisikan. "Jangan berbuat sesuatu, Ki Asem Gede." Ki Asem Gede terkejut bukan kepalang, dan terasa di kedua belah lambungnya melekat ujung senjata tajam. Ketika ia menoleh, dilihatnya Wisuda dan Palian, yakni anggota ketiga dan keempat dari kawanan iblis itu, berdiri di belakangnya dan mengancamnya dengan keris. Maka terpaksa Ki Asem Gede mengurunkan niatnya, meskipun hatinya bergelora hebat sambil menanti suatu kesempatan. Sementara itu, pertarungan di arena bertambah hebat. Gagak Bangah dengan gesitnya menyambar-nyambar sambil mempermainkan pedang pendeknya seperti seekor sikatan menyambar belalang. Sedangkan Watu Gunung pun dengan mengandalkan kekuatannya menyerang dengan garangnya. Apalagi kini ia telah memegang pula sebuah belati panjang yang dicabutnya dari bawah kainnya, seperti yang dilemparkan tadi. Maeso Jenar ternyata tidak mengecewakan. Diam-diam, ia merasa bersyukur bahwa dengan tidak sengaja, Watu Gunung telah memberinya sebilah pisau belati panjang. Dan dengan senjata itu, ia melayani kedua lawannya. Ia pernah mendengar bahwa belati kawanan Lowo Ijo terkenal keampuhannya serta terbuat dari baja pilihan. Apalagi kini senjata itu ada di tangan Maeso Jenar yang mempunyai kepandaian dalam mempergunakan segala macam senjata. Maka dalam waktu yang singkat, ujung belati itu dengan dahsyatnya menyerang lawannya dan seolah-olah berubah menjadi beribu-ribu mata pisau yang mematuk-matuk dengan garangnya. Keadaan yang seimbang dari pertempuran itu tidak berlangsung lama, sebab Maeso Jenar berhasil mendesak lawannya ke dalam keadaan yang sulit. Sebenarnya Maeso Jenar tidak biasa membinasakan lawannya, apalagi tidak ada sebab-sebab yang memaksa. Ia lebih suka mengampuni seorang apabila orang itu sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi tidak demikian halnya terhadap orang-orang yang licik dan curang. Sebab orang-orang yang demikian sudah tidak menghargai lagi sifat-sifat kejantanan dan kekesatriaan. Orang-orang seperti itulah yang selalu akan menimbulkan bencana. Karena itu, terhadap orang-orang yang demikian, juga kepada lawannya itu, Maeso Jenar telah mengambil keputusan untuk membinasakannya. Maka segera ia merangsang lawannya lebih hebat lagi.
Pisau panjang yang berada di tangannya itu bergerak semakin cepat sehingga hampir merupakan gumpalan-gumpalan sinar yang bergulung-gulung mengerikan sekali. Watu Gunung dan Gagak Bangah sama sekali tidak menduga bahwa Maesho Jenar memiliki kepandaian yang demikian tinggi. Maka diam-diam mereka berdua mengeluh dalam hati, karena mereka tadi memberi kesempatan kepada orang ini untuk bertanding membela anak Ki Asem Gede. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuh mereka berdua. Sesaat kemudian terdengarlah bunyi berdentang dari senjata yang beradu. Ternyata pisau Maesho Jenar telah menyambar pedang pendek Gagak Bangah. Sambaran itu begitu kuatnya sehingga tangan Gagak Bangah merasa nyeri sekali. Belum lagi ia dapat memperbaiki keadaannya, kembali pedangnya disambar oleh pisau Maesho Jenar. Dan benar-benar kali ini ia tidak mampu lagi berbuat apa-apa sehingga pedangnya terpental jatuh. Melihat keadaan itu, Watu Gunung segera berusaha menolong kawannya. Dengan lompatan yang cepat, ia mendesak maju dan membabat tangan Maesho Jenar. Tetapi Maesho Jenar telah menarik tangannya kembali dan dengan sisi telapak tangan kirinya, ia menghantam pergelangan tangan Watu Gunung. Hantaman itu sedemikian kerasnya terlepas dari tangannya. Maka kini sampailah saatnya ia mengakhiri pertempuran. Maesho Jenar tidak mau membunuh lawannya dengan senjata. Segera dilemparkannya belati itu, dan secepat kilat sebelum Watu Gunung dan Gagak Bangah sempat menjatuhkan dirinya, kedua tangan Maesho Jenar masing-masing meraih kepala kedua orang itu. Dengan tenaga yang didasari kegusaran hati, dibenturkannya kedua kepala itu sekuat tenaga. Maka terdengarlah suara hampir seperti sebuah ledakan, diikuti oleh jerit ngeri melengking. Sekejap kemudian suara itu terputus dan kedua orang itu rebah di tanah dengan kepala pecah. Berbareng dengan itu, Ki Asem Gede yang melihat bahwa pertempuran itu hampir selesai, segera memutar otaknya. Bagaimana ia dapat membebaskan diri dari ancaman Wisuda dan Palian? Sebab tidak mustahil apabila kedua orang itu melihat kedua kawannya dibinasakan, maka mereka berdua pun akan dibinasakan pula. Maka untuk sementara Ki Asem Gede berbuat seperti orang ketakutan dan tak berdaya. Ketika Wisuda dan Palian baru memperhatikan saat-saat terakhir dari kedua kawannya, Ki Asem Gede segera bertindak. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia merendahkan dirinya dan kedua tangannya menangkap pergelangan Wisuda dan Palian yang memegang senjata. Dengan sekuat tenaga, kedua orang itu ditarik ke depan lewat atas pundaknya. Pada saat kedua orang itu terpelanting dengan kedua kakinya di atas, Ki Asem Gede mengubah gerakannya dengan menyentakkan kedua tangan korbannya itu kembali ke belakang. Dengan demikian, kedua orang yang sebelumnya sama sekali tidak curiga itu terangkat dan dengan dahsyatnya terbanting ke depan. Kepala dua orang itu membentur tanah, maka tanpa ampun lagi, kedua orang itu lehernya terpuntir dan nafasnya putus seketika. Orang-orang yang melingkari arena melihat dua kejadian yang mengerikan dan terjadi pada saat yang hampir bersamaan itu, terdiam seperti patung. Bahkan tubuh mereka hanya dapat sebentar memandang Maesho Jenar dan sebentar memandang Ki Asem Gede yang sesudah mengeluarkan seluruh tenaganya itu, kemudian menjadi lemas dan tertunduk di atas tanah. Maesho Jenar tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Ki Asem Gede. Maka ketika ia melihat keadaannya, ia menjadi cemas. Cepat-cepat ia melangkah menghampirinya, dan pada saat yang demikian para penonton menjadi tersadar tentang apa yang baru saja terjadi. Segera terjadilah kegemparan. Beberapa orang berdesak-desakan ingin menyaksikan mayat-mayat di tengah arena itu. Tetapi sebagian ingin melihat apa yang terjadi dengan Ki Asem Gede. Kegemparan itu segera berubah menjadi ceritan yang hampir bersamaan keluar dari beberapa mulut para penonton. Sebab pada saat Maesho Jenar sudah hampir sampai pada tempat Ki Asem Gede terduduk, ada tombak meluncur yang datangnya dengan sangat cepat. Apalagi Maesho Jenar sama sekali tak mengetahui, karena perhatiannya tertuju pada Ki Asem Gede. Mendengar jeritan-jeritan itu, Maesho Jenar terhenti, dan segera perasaannya yang tajam menangkap bahwa ada sesuatu terjadi di belakangnya. Cepat-cepat ia membalikkan diri.
Semuanya itu terjadi hanya dalam waktu yang singkat. Maka tak ada kemungkinan bagi Maesho Jenar untuk menghindarkan diri. Maka yang dapat dilakukannya hanyalah dengan tangannya melindungi dada. Tetapi ketika tombak itu hampir menancap di tubuh Maesho Jenar, terjadilah suatu benturan yang dahsyat diiringi dengan suara gemerincing senjata beradu, sehingga timbullah bunga api yang memancar. Kembali para penonton terkejut bukan main. Kecuali Maesho Jenar dan Ki Asem Gede, tak seorang pun yang melihat bahwa dari arah lain menyambar pula sebuah senjata sehingga membentur tombak yang hampir saja menembus tubuh Maesho Jenar. Apalagi ketika dua senjata yang beradu itu jatuh di tanah, maka darah orang-orang yang berkeliling di arena itu berhenti dibuatnya. Ternyata tombak yang dilemparkan ke arah Maesho Jenar itu patah ujungnya, sedangkan di sampingnya menancap sebuah trisula. "Mantingan!" teriak salah seorang di antara mereka. "Ya, dalang mantingan," saut yang lain. Sebentar kemudian arena itu telah dipenuhi oleh teriakan orang menyebut nama Mantingan. Memang, Mantingan telah terkenal di daerah itu sejak beberapa waktu yang lalu. Tetapi kemudian lama ia tidak muncul, dan sekarang mereka melihat lagi sebuah trisula yang bertangkai kayu berian dan pada pangkalnya berukiran kuncup bunga kamboja. Hampir semua orang mengenal benda itu. Di mana benda itu berada, di sana Mantingan pasti ada, dan sebaliknya. Tetapi, meskipun mereka sudah mengetahui hal itu, ketika mereka mengikuti arah pandangan mata Maesho Jenar, darah mereka tersirap juga melihat seorang duduk dengan tenangnya di atas seekor kuda yang berwarna abu-abu. Sungguh mengagumkan. Tetapi kekaguman mereka segera berubah menjadi keheran-heranan ketika mereka melihat Ki Dalang Mantingan yang mempunyai nama demikian agungnya itu menunduk hormat. Malaikat manakah orang ini, sehingga orang seperti Mantingan masih juga menunduk hormat, pikir mereka. Tetapi mereka tidak sempat berpikir banyak, sebab mereka segera melihat Mantingan meloncat turun dan memburu ke arah dari mana tombak pendek tadi dilemparkan. "Kau Samparan," desis Mantingan, dan tampaklah di antara penonton Samparan yang pucat dan gemetar. Ia kenal betul kepada Mantingan. Kalau pada saat yang lalu ia masih berani membusungkan dada, itu karena membanggakan kekuatan mereka berlima. Tetapi kini 4 kawannya telah mengalami nasib yang mengerikan, sehingga hatinya pun berubah menjadi kerdil. "Masih inginkah kau mengadakan sayembara tanding?" tanya Mantingan melanjutkan. "Ampun Ki Dalang, aku hanya sekedar menuruti permintaan Watu Gunung," jawab Samparan gemetar. Mantingan tersenyum mendengarkan jawaban ini, dan ia heran pula melihat kelakuan Samparan yang begitu pengecut. Sementara itu, Maesho Jenar dan Ki Asem Gede yang sudah agak pulih kekuatannya telah pula berdiri di samping Mantingan. Melihat tokoh-tokoh itu, hati Samparan semakin kecil dan wajahnya semakin putih. Untunglah bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang berhati lapang, selapang lautan yang sanggup menampung aliran sungai. "Aku ampuni kau kalau anakku pada saat ini masih seperti pada saat kau ambil dari suaminya," kata Ki Asem Gede kemudian. "Demi Tuhan, putrimu disentuh pun tidak," jawab Samparan cepat-cepat. "Antarkan aku padanya," perintah Ki Asem Gede. Sesegera Samparan mempersilahkan Ki Asem Gede, Maesho Jenar, dan Mantingan untuk mengikutinya. Lewat gandok sebelah barat, mereka masuk ke belakang menyusup masuk ke dapur, dan di sana mereka masuk ke kamar mandi yang kosong tak berair. Ternyata dasar kolam kamar mandi itu adalah sebuah pintu rahasia untuk memasuki ruang di bawah tanah. Ki Asem Gede dan kawan-kawannya menjadi ragu-ragu. Apakah tempat itu bukan suatu alat perangkap saja? "Kau mau main-main gila, Samparan?" tanya Ki Asem Gede dengan suara geram. "Mana aku berani berbuat sesuatu terhadap kalian?" sahut Samparan bersungguh-sungguh. Meskipun demikian, mereka harus berhati-hati juga. Ki Asem Gede kemudian berjalan dahulu, baru Samparan di belakangnya, kemudian Maesho Jenar dan Mantingan dengan trisulanya di belakangnya lagi sambil mengawasi kalau-kalau Samparan akan mengkhianati mereka.
Ruang di bawah tanah itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah sebuah ruangan yang terbuka dan kosong, diterangi beberapa obor yang ditancapkan pada dinding ruangan. Di bagian atas ruangan tampak beberapa lubang udara yang dengan jalur-jalur bumbung dari tanah liat dihubungkan dengan udara terbuka. Sedang bagian kedua adalah sebuah ruang yang dipisahkan oleh sebuah dinding papan dengan ruang yang pertama. Dinding itu mempunyai sebuah pintu yang kuat dan dikancing dengan sebuah palang kayu yang besar. "Disitulah Nyai Wirasaba disimpan oleh Watu Gunung," kata Samparan sambil menunjuk pada palang pintu yang besar itu. Ki Asem Gede jadi tertegun. Ia ragu-ragu untuk membuka pintu itu. Jangan-jangan ada sesuatu yang berbahaya. Rupanya Samparan mengerti isi hati Ki Asem Gede. Maka sambungnya, "Bolehkah aku membukanya?" Ki Asem Gede masih ragu-ragu sebentar, tetapi kemudian katanya, "Bukalah, tetapi jangan main gila." Samparan maju perlahan-lahan mendekati pintu itu. Matanya memandang dengan tajam, seakan-akan ingin melihat langsung ke dalam ruangan yang tertutup itu. Baru setelah ia merenung sejenak, tangannya bergerak membukanya. Baru saja pintu itu terbuka, serentak mereka terkejut melihat seseorang yang meloncat keluar dan langsung menyerang Samparan dengan sebuah patrem. Untunglah bahwa Samparan sempat menghindar, tetapi serangan itu tidak hanya terhenti di situ, bahkan bertambah sengit. Hanya sayang bahwa penyerangnya itu tidak mempunyai pengetahuan tata berkelahi yang cukup, sehingga dengan mudahnya Samparan mengelakkan diri. Ketika orang itu melihat beberapa orang lain berada di tempat itu, apalagi telah melihat Ki Asem Gede, ia jadi tertegun dan sebentar kemudian berubah menjadi keheran-heranan. Tetapi sesaat kemudian ia berlari menjauhkan diri dan memeluk kaki Ki Asem Gede. "Ia Nyai Wirasaba, putri Ki Asem Gede." "Ayah!" serunya. Tetapi kemudian suaranya di kerongkongan. Ki Asem Gede pun memandang putrinya dengan terharu. Dengan susah payah ia berhasil membendung air matanya sehingga tidak mengalir. Baru beberapa lama ia tidak mengunjungi putrinya itu, dan sekarang ia menyaksikan putrinya dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang menyaksikan peristiwa itu mau tidak mau juga merasa terharu. Bahkan Samparan, seorang iblis yang selama ini tidak mempunyai rasa perikemanusiaan sedikitpun, menyaksikan hal itu dengan suatu perasaan yang aneh. Perasaan yang belum pernah dimilikinya. Setelah suasana agak reda, segera mereka keluar dari ruangan di bawah tanah itu, dan untuk menenangkan perasaan Nyai Wirasaba, mereka sementara waktu beristirahat di gandok sebelah barat. "Setan-setan itu tidak berbuat jahat kepadamu?" tanya Ki Asem Gede kepada putrinya. Nyi Wirasaba tidak segera menjawab, tetapi ia memandang Samparan dengan pandangan yang jijik, benci, dan penuh kemarahan. "Manakah kawan-kawan iblis itu?" tanya Nyi Wirasaba kepada Ki Asem Gede. Beberapa kali Nyi Wirasaba memandang Maiso Jenar dan Mantingan dengan penuh pertanyaan. Lamat-lamat ia ingat bahwa dengan Mantingan ia pernah berkenalan, tetapi di mana dan kapan? Sedangkan yang satu lagi sama sekali ia belum pernah melihat. Ki Asem Gede mengerti perasaan putrinya, maka segera diceritakan apakah yang sudah terjadi. Dan tiba-tiba saja Nyi Wirasaba berdiri lalu membungkuk hormat kepada Maiso Jenar dan Mantingan. Dengan suara yang terputus-putus, ia menyatakan betapa besar terima kasihnya atas pertolongan mereka. Sekaligus ia teringat bahwa Mantingan telah dikenalnya pada waktu mereka masih sama-sama kecil, tetapi yang kemudian tak lagi pernah bertemu sejak Mantingan mengikuti gurunya ke Wonokerto. Maiso Jenar dan Mantingan tak habis-habisnya memandangi wajah Nyi Wirasaba. Wajarlah kira-kira kalau Watu Gunung tergila-gila kepadanya. Betapa bahagianya orang itu yang telah menerima anugerah Tuhan berupa kecantikan wajah yang sempurna dan keserasian tubuh yang tanpa celah. Mantingan yang pada masa kanak-kanaknya sering bermain dan bertengkar bersama tidak pernah membayangkan bahwa pada usia dewasanya perempuan ini akan memiliki kelebihan dari kawan-kawannya sepermainan.
Tak seorang pun yang mengetahui bahwa Nyi Wirasaba sendiri selalu meratap di dalam hati, menyesali nasibnya yang jelek, karena memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang bulat yang telah beberapa kali menjeratnya ke dalam kesulitan-kesulitan yang hampir tak dapat diatasi. Bahkan pada saat yang terakhir ini, ia telah mengambil keputusan bahwa apabila tak ada pertolongan yang datang, ia lebih baik mengakhiri hidupnya dengan sebilah patrem yang berhasil dibawanya di dalam sabuknya, daripada hidup di dalam lingkungan iblis-iblis itu. Setelah perasaan Nyi Wirasaba agak tenang, maka segera Ki Asem Gede mengajaknya meninggalkan rumah itu. Di luar masih banyak orang yang sejak tadi belum mau meninggalkan halaman itu. Meskipun mereka setiap hari melihat wajah Nyi Wirasaba, kalau Nyi Wirasaba kebetulan pergi ke pasar atau ke sawah, tetapi kali ini mereka ingin juga melihat wajah itu, wajah yang menjadi sebab berakhirnya kelaliman Samparan dan kawan-kawannya. Ketika Nyi Wirasaba tampak melangkah keluar pintu rumah Samparan, orang-orang berdesak-desakan mengerumuninya. Nyi Wirasaba menunduk malu. Di belakangnya menyusul Ki Asem Gede, Mantingan, Maiso Jenar, dan kemudian Samparan. Suasana segera berubah menjadi tegang kembali ketika tiba-tiba Maiso Jenar membalikkan diri dan secepat kilat menangkap tangan Samparan dan diputarnya ke belakang. Samparan terkejut bukan kepalang, sambil menyeringai kesakitan. Tangan Maiso Jenar yang menangkapnya itu begitu erat seperti tanggem besi yang menjepit tangannya. Bahkan tidak hanya Samparan yang terkejut, tetapi juga orang-orang yang menyaksikan, termasuk Ki Asem Gede dan Mantingan. "Adakah aku berbuat salah?" rintih Samparan. "Kau tidak berbuat salah, tetapi aku ingin mendapat keterangan dari kau," jawab Maiso Jenar. Samparan dan orang-orang yang menyaksikan sibuk menduga-duga keterangan apakah gerangan yang akan dikendaki oleh Maiso Jenar. "Samparan, kau dan Watu Gunung adalah termasuk dalam satu gerombolan yang mempunyai persamaan kesenangan, yaitu berbuat kejahatan. Dalam dunia kejahatan, sahabat jauh lebih berharga dari saudara bahkan orang tua. Rahasia-rahasia yang tak pernah didengar oleh keluarga sendiri, kadang-kadang didengar oleh sahabat-sahabatnya. Nah, katakanlah, aku yakin kau mengetahuinya. Apakah hubungan Watu Gunung dengan Lowo Ijo?" lanjut Maiso Jenar. Mendengar pertanyaan ini, Samparan terkejut seperti disambar petir meleset. Tidak pula kalah terkejutnya Ki Asem Gede, Mantingan, dan mereka yang ikut mendengarnya. Nama Lowo Ijo adalah nama yang tabu diucapkan, sebab dengan menyebut namanya saja sudah cukup alasan bagi Lowo Ijo untuk membunuh. Meskipun pada saat-saat terakhir Lowo Ijo tidak pernah lagi muncul, tetapi apabila nama itu disebutkan, orang yang mendengarnya telah cukup menggigil ketakutan. Samparan tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia berdiri pada suatu titik yang berbahaya sekali. Ia sama sekali takut kepada Maiso Jenar, yang sama sekali tak diduganya akan mengajukan pertanyaan semacam itu. Dari manakah gerangan ia mencium kabar tentang Watu Gunung dan hubungannya dengan Lowo Ijo? Teranglah bahwa ia bukan orang yang sejajarnya, bahkan tidak sejajar dengan Mantingan. Kalau tidak, ia tidak akan seenaknya saja menyebut nama Lowo Ijo. Ki Asem Gede dan Mantingan pun tergetar juga hatinya. Mereka berdua pun maklum akan kehebatan Lowo Ijo. "Jawablah," desak Maiso Jenar. Sementara itu, pegangannya pun makin dikuatkan. Samparan berdesis menahan sakit. "Aku tidak tahu," jawab Samparan mencoba berbohong. Tetapi belum lagi ia selesai mengucapkan jawabannya, tangannya yang terpuntir itu terasa semakin sakit dan terangkat ke atas. "Kau tidak mau menjawab?" geram Maiso Jenar. Keringat dingin memenuhi tubuh Samparan. Ia merasa serba salah dan seakan-akan ia telah dihadapkan pada suatu keharusan memilih mati di tangan Lowo Ijo atau di tangan Maiso Jenar. "Aku tidak mengetahui seluruhnya. Aku hanya pernah mendengar nama itu disebut-sebut oleh Watu Gunung," jawab Samparan. "Apa katanya?" desak Maiso Jenar pula.
Kembali Samparan ragu-ragu. "Kau takut pada Lowo Ijo?" bentak Maesho Jenar yang sudah mulai jengkel. "Bagus, kau takut dibunuhnya. Tetapi bagaimana kalau yang melaksanakan pembunuhan itu aku?" lanjut Maesho Jenar. Tubuh Samparan mulai menggigil. Ia sudah melihat kedua kawannya dipecahkan kepalanya oleh orang itu. Kalau ia tidak menuruti perintahnya, jangan-jangan kepalanya akan dipecahkan pula. Akhirnya, ia mengambil keputusan untuk berkata, dengan harapan Lowo Ijo sudah tidak akan muncul kembali. "Yang aku ketahui, Watu Gunung adalah tidak saja anggota gerombolan itu, tetapi ia adalah saudara muda seperguruan Lowo Ijo." Mendengar jawaban Samparan ini, orang-orang jadi gemetar dan ketakutan. Saudara muda Lowo Ijo binasa di desa mereka. "Katakan yang lain, aku jadi tanggungan kalau Lowo Ijo marah," sahut Maesho Jenar. Samparan merasa bahwa ia tidak dapat berbuat lain daripada menuruti perintah itu. Watu Gunung pasti pernah berkata, "Di mana Lowo Ijo sekarang?" Samparan dengan sangat terpaksa akan menjawab pertanyaan itu. Tetapi sebelum mulutnya bergerak, tiba-tiba ia merasa Maesho Jenar mendorongnya sehingga ia terpelanting jatuh. Dan sementara itu, sebuah pisau belati melayang tepat lewat tempatnya berdiri tadi, langsung mengenai dinding dan tembus masuk ke dalam rumah. Dalam pada itu, berkelebatlah sesosok tubuh di antara penonton meloncat lari meninggalkan halaman. Mantingan tidak mau melepaskan orang itu begitu saja. Secepat kilat, ia memburunya dan kemudian disusul oleh Maesho Jenar. Tetapi Mantingan belum berpengalaman menghadapi orang-orang gerombolan Lowo Ijo. Maka ia tidak menyangka sama sekali bahwa orang yang dikejarnya itu tiba-tiba berhenti membalikkan diri dan sebuah sinar putih menyambar dadanya. Mantingan terkejut bukan main. Secepat kilat, ia memukul sinar putih itu dengan trisulannya. Terdengarlah suara berdentang hebat. Tangan Mantingan yang memegang trisula itu bergetar hebat, sedangkan pisau yang dilemparkan ke dadanya itu berubah arah. Tetapi meskipun demikian, lengannya tergores juga sedikit. Ia tertegun mengalami peristiwa itu, dan Maesho Jenar yang melihat darah di lengan Mantingan jadi berhenti pula. Sementara itu, orang yang telah melemparkan pisau itu sempat menyelinap di antara pepohonan dan menghilang. Dari kejauhan terdengarlah gema suara orang tertawa. Suara itu mengiris ulu hati seperti suara ringkikan hantu kubur. "Lowo Ijo telah datang," desis Maesho Jenar. "Diakah Lowo Ijo?" tanya Mantingan. "Mungkin, tetapi setidak-tidaknya salah seorang dari gerombolan itu," jawab Maesho Jenar. "Aku ingin suatu kali dapat bertemu dengan Lowo Ijo." "Nah, lupakan dia Kakang Mantingan untuk sementara. Marilah kita kembali. Mungkin Samparan dapat menunjukkan tempatnya," lanjut Maesho Jenar. Maka segera mereka kembali ke rumah Samparan. Tampaklah orang-orang yang masih berdiri di halaman itu berwajah pucat-pucat ketakutan. Beberapa di antaranya menggigil, tertunduk tak berdaya. Apalagi waktu terdengar suara tertawa di kejauhan. Ketika Ki Asem Gede melihat tangan Mantingan berdarah, cepat ia berlari menyongsongnya. "Kau terluka?" tanya Ki Asem Gede. Mantingan mengangguk mengiyakan. Cepat-cepat Ki Asem Gede memeriksa luka itu, dan sebentar kemudian tampak ia mengangguk-angguk. "Tidak beracun," gumannya. "Karena itu, marilah kita lekas meninggalkan tempat ini dan menyerahkan kembali anakku kepada suaminya. Sementara itu, aku dapat mengobati luka Adi Mantingan, yang untung tak berbahaya," kata Ki Asem Gede. Sementara itu, Ki Asem Gede melihat Samparan seperti orang yang tidak sadar terduduk di tanah. Tingkah Samparan tampaknya menggelikan. Sifat-sifat garangnya sama sekali tak berbekas, apalagi setelah ia hampir saja disambar pisau. Yang ia tahu pasti bahwa itulah pisau gerombolan Lowo Ijo. "Samparan, kau kenapa?" tegur Maesho Jenar. Samparan memandang kepada Maesho Jenar dengan mata yang layu dan mengandung suatu permohonan untuk mendapat perlindungan.
Maeso Jenar menangkap maksud itu. "Samparan, kau jangan berbuat demikian. Tidakkah kau malu pada dirimu sendiri? Bagaimanapun, kau adalah laki-laki yang mengenal cara untuk membela diri. Meskipun demikian, kalau kau memang merasa tak mampu berdiri sendiri, kau dapat mengikuti Kakang Mantingan nanti ke Prambanan. Aku memang masih memerlukan engkau. Tetapi pada saat ini, kau barangkali tidak lagi dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kakang Mantingan nanti kalau kembali ke Prambanan akan mampir kemari menjemputmu. Dan percayalah bahwa pada waktu ini, Lowo Ijo tidak akan berani menginjak rumah ini. Sebaliknya, kau pun jangan meninggalkan rumah ini. Sebab ada dua kemungkinan, ditangkap oleh Lowo Ijo, atau akulah yang akan memburumu," kata Maeso Jenar. Mendengar kata-kata Maeso Jenar yang meyakinkan itu, Samparan menjadi agak tenang sedikit. Perlahan-lahan ia berdiri dan membungkuk hormat kepada Maeso Jenar. Ia mempunyai suatu kesan yang aneh. Kehebatannya, kegarangannya, tetapi juga keluhuran budinya. Sehingga tidak langsung ia telah memandang ke dirinya sendiri yang beberapa saat lalu masih merasa sebagai seorang yang tak terkalahkan. Samparan termenung. Alangkah luasnya dunia ini. Entah berapa saja orang-orang yang sakti tinggal di dalamnya, baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih. Yang satu memenangkan yang lain, dan yang lain lagi dapat mengatasinya pula. Dalam waktu yang sesingkat itu, Samparan telah menyaksikan orang-orang seperti Watu Gunung, Ki Asem Gede, Mantingan, Lowo Ijo, dan Maeso Jenar. Belum lagi nama-nama yang pernah didengarnya dan yang belum dikenalnya. Segera setelah itu, Ki Asem Gede beserta kawan-kawannya meninggalkan tempat itu untuk menghantar Nyi Wirasaba kepada suaminya yang rumahnya tak begitu jauh, hanya berantara dua bulak yang tak begitu lebar. Di perjalanan itu, timbullah suatu pertanyaan di hati Maeso Jenar maupun Mantingan. Sebenarnya pertanyaan itu telah timbul sejak mereka mengetahui persoalan Nyi Wirasaba. Dalam persoalan ini, kenapa Ki Wirasaba sendiri tidak berbuat sesuatu untuk membebaskan istrinya? Bahkan yang didengar oleh Maeso Jenar dari murid Wirasaba yang menghadap Ki Asem Gede, sudah 2 orang murid Wirasaba terluka. Mengingat bahwa Ki Wirasaba sedikitnya memiliki 4 orang murid, menunjukkan bahwa ia pun memiliki pengetahuan tentang tata berkelahi. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Itulah suatu hal yang aneh. Mungkinkah Ki Wirasaba tidak mencintai istrinya? Atau barangkali terikat suatu perjanjian dengan Samparan dan kawan-kawannya? Maeso Jenar dan Mantingan seperti orang yang sepakat untuk tidak menanyakan hal itu. Mereka takut kalau ada suatu rahasia yang dapat menyinggung kehormatan Ki Asem Gede. Setelah mereka berjalan beberapa lama, segera mereka memasuki desa tempat Ki Wirasaba tinggal. Bersambung ke halaman 66.